Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan. Saya adalah peserta Latsar CPNS Putlatbang KDOD Angkatan 14 dari instansi saya Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan mereview sedikit tentang materi kesehatan jasmani dan pentingnya menjaga kesehatan mental demi terbentuknya karakter CPNS yang berintegritas. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih arti dari sehat itu. Nah, menurut WHO, sehat itu adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi sehat fisik, mental, dan sosial. Dan juga calon PNS yang diangkat untuk menjadi PNS harus memiliki persyaratan menurut Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa syaratnya itu adalah lulus pendidikan dan pelatihan, dan yang kedua adalah poinnya itu sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, sebelum kita masuk ke materi, maka kita harus tahu dulu apa itu yang dinamakan dengan kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi alat-alat tubuh dalam batas fisiologi terhadap keadaan lingkungan, misalnya ketinggian, kelembapan suhu, dan sebagainya. Kemudian agar kita itu bisa dikatakan sehat jasmani, maka kita harus menerapkan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu yaitu menerapkan suatu kebiasaan baik. Nah, contohnya kebiasaan baik itu adalah makan makanan yang sehat, sesuai gizi, misalnya, kemudian minum air yang bersih, ya paling enggak minimal 2 liter lah per hari, seperti itu. Kemudian berpikir sehat di sini adalah berpikir positif, menghindari hal-hal yang bersifat stres, misalnya. Kemudian yang enggak boleh kita lupa adalah istirahat yang cukup, karena dengan kita beristirahat maka akan mengembalikan tubuh kita yang lelah tadi. Nah, untuk istirahat tersebut ya paling enggak itu 6-8 jam per hari dan dalam keadaan pulas. Kemudian aktivitas yang sehat juga itu mempengaruhi untuk kebiasaan hidup sehat. Kemudian lingkungan yang sehat. Dan kita juga harus menerapkan makan makanan dengan gizi yang seimbang. Jadi gizi seimbang yang dimaksud di sini adalah kita misalnya harus makan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan buah-buahan. Jadi misalnya kita makan karbohidrat, otomatis kita harus mengeluarkan kalori yang sesuai. Nah, jadi dari situ kita harus melakukan aktivitas olahraga, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua yang akan saya jelaskan adalah masalah kesehatan mental. Mental kita dikatakan sehat yaitu adalah apabila kita bisa berpikir positif. Jadi itu adalah contoh mental yang sehat. Dan untuk sistem berpikir pada manusia itu ada dua, yaitu ada sistem berpikir 1 dan sistem berpikir 2. Kalau sistem berpikir 1 adalah itu biasanya sistemnya cepat. Contohnya misalnya kita mau dipukul oleh orang, pilihannya kan antara dua, kita harus berpikir cepat antara membalas memukul atau kita menghindari atau kita lari. Kalau yang sistem berpikir 2 itu lebih ke rasional, jadi kita bisa berpikir rasional. Jadi contohnya kita bisa menganalisis dulu, misalnya kita dapat suatu masalah, kita pasti harus berpikir dulu, menganalisa dulu bagaimana jalan keluarnya. Jadi itu jauh lebih lamban daripada sistem 1 yang bekerja langsung lebih cepat. Kemudian ada yang dinamakan dengan kesehatan berpikir dan kesalahan berpikir. Kalau kesehatan berpikir itu kita bisa berpikir positif, bisa menganalisa suatu masalah, dan tidak terburu-buru. Nah, yang kedua adalah kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir di sini kita tidak bisa berpikir secara sehat. Contohnya ada yang dinamakan dengan logical fallacy. Logical fallacy di sini contohnya misalnya kita
merasa nih eh, di jurusan kita, misalnya jurusan teknik elektro misalnya, kita merasa paling pintar di situ, kita merasa paling hebat di situ. Nah, itu contoh dari berpikir yang salah, padahal masih banyak orang yang lebih pintar dari kita, misalnya seperti itu. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita diberi tugas sebagai pemimpin, tapi kita langsung menyerah, ngapain jadi pemimpin, capek. Nah, itu adalah salah satu contoh berpikir yang salah. Jadi kesimpulannya, untuk menjadi CPNS yang berintegritas, kita harus memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Mungkin sekian, terima kasih yang dapat saya simpulkan dari pemaparan para fasilitator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.